Belajar candlestick bagian 2. Simak setelah yang satu ini. Bagi teman-teman yang belum membuka akun, bisa coba membuka akun di link di bawah ini ya. Kalian bisa langsung menghubungi saya di link di bawah ini, nanti bisa saya pandu untuk membuka akun. Jadi nanti bisa kalian mendapatkan beberapa fasilitas seperti sinyal gratis nanti dari saya. Nanti saya masukkan grup Telegram. Ya. Bagi yang newbie yang mau mencoba tapi belum tahu ini gimana cara belajarnya, bisa mencoba di akun demo. Silakan juga hubungi, klik link di deskripsi teman-teman ya. Ya, cukup sekian. Kita lanjut di pembahasan berikutnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sony Ismail di channel kesayangan kita ya, channel edukasi online. Kali ini saya mau meneruskan pembahasan yang kemarin, yaitu candlestick, penggunaan candlestick bagian kedua ya. Untuk yang penggunaan candlestick bagian kedua ini sebenarnya lumayan banyak teman-teman ya, tapi saya mau ngambil beberapa yang sering muncul di market. Jadi kita nggak terlalu pusing dengan candlestick yang aneh-aneh teman-teman ya. Jadi fokus dengan candlestick ini, saya yakin teman-teman akan bisa ya. Untuk yang pertama, kita ada bullish engulfing teman-teman ya. Kita ada bullish engulfing, yaitu sesuai namanya bullish engulfing. Sinyal yang ditunjukkan adalah sinyal bullish ya. Untuk akurasinya sih sekitar 50 sampai 65% mungkin teman-teman ya. Soalnya kalau untuk bullish engulfing ini hampir mirip-mirip dengan single candle yang kemarin, mirip dengan spinning top. Jadi tapi kalau untuk yang bullish engulfing ini perpaduannya dia switchnya beda hari teman-teman ya. Katakanlah kalau yang spinning top kemarin itu kita bisa melihat dia cuma pergerakannya cuma satu hari aja ya, seperti itu. Kalau untuk yang bullish engulfing ini dia itu komposisinya 2 hari, tapi kalau kita melihat secara pattern mereka itu hampir sama teman-teman ya. Kalau pattern kita masuk dalam time frame yang lebih kecil maksudnya teman-teman ya. Untuk bullish engulfing sendiri ini sebenarnya istilah bullish engulfing ini seperti menelan teman-teman ya. Artinya menelan, jadi perlu diingat kembali bahwa sinyal yang diberikan adalah sinyal bull atau buy ya. Jadi bullish engulfing candle memberikan sinyal akan terjadinya uptrend teman-teman ya. Jadi ketika ada candle bearish seperti dia di gambar ya, terus diikuti sama candle bullish yang lebih besar, ini dikarenakan bahwa para buyer ya lebih kuat daripada seller teman-teman ya. Bisa dilihat di gambar ini ya, dia posisinya seperti menelan teman-teman ya. Terus untuk yang kedua ini ada bearish engulfing. Ini kebalikannya dari bullish engulfing. Jadi sinyal yang diberikan oleh candle ini adalah sell ya, atau bearish. Untuk akurasinya sama antara 50 sampai 65% ya teman-teman ya. Jadi sesuai dengan namanya, dia bearish engulfing, sinyal yang diberikan sell atau bearish ya. Bearish ini mengindikasikan terjadinya downtrend, mengindikasikan teman-teman ya, bukan pasti downtrend ya, perlu diingat. Jadi semua sinyal yang diberikan dalam pattern, dalam candle atau dalam indikator apapun, semua mengindikasikan ya. Jadi kira-kira kita memprediksi teman-teman. Jadi belum tentu sinyal yang diberikan itu memang benar-benar valid. Jadi itu gunanya kita pasang stop loss teman-teman ya. Lanjut, hal ini perlu diperhatikan teman-teman ya. Adalah candle bearish yang lebih besar akan mengikuti candle bullish yang lebih kecil ya. Penyebabnya seller sanggup menahan laju bayar. Bisa dilihat di gambar ya, jelas sekali posisinya ya, candlenya. Terus kita masuk ke candle ketiga, formasi candle. Ini ada tweezer bottom dan tweezer top teman-teman ya. Selain pola engulfing tadi, juga ada pola candlestick tweezer bottom dan tweezer top. Jadi kita fokus di bottom and top dulu teman-teman ya. Kata kuncinya seperti itu. Jadi tweezer bottom yang artinya jepitan dari bawah ini ya,
merupakan situasi ketika candlestick bearish kurang sejajar dengan satu candlestick bullish. Jadi keduanya sama-sama memiliki lower shadow yang panjang seperti dilihat di gambar ya. Jadi seperti shadow panjang itu bisa dilihat, terus posisinya badannya dia hampir sama ya, antara badan bearish dan bullish itu hampir sama. Jadi twister bottom ini juga dapat diuji oleh Joji biasanya teman-teman ya. Perlu diingat bahwa panjang body pada kedua candle tak harus sama, jadi nggak harus sama. Jadi mungkin panjang candlenya bisa selisih sedikit atau mungkin sama persis ya. Jadi posisinya tidak seperti engulfing atau apapun ya. Jadi kita fokus di shadownya teman-teman ya. Jadi kalau shadow panjang terus kita bisa melihat pola seperti ini, kita bisa masuk di pasar ya. Untuk penerapan dari tradingnya sendiri bisa dilihat ini ada contohnya ya, ini ada contohnya bisa dilihat ya. Jadi kita tidak harus sama seperti gambar ya teman-teman ya. Jadi untuk selanjutnya sebaliknya ini untuk candlestick twister top, apabila candle bullish bertemu dengan bearish dengan upper shadow memanjang di bagian atasnya tetapi lower shadow sangat pendek atau tidak ada sama sekali ya. Jadi panjang body pada kedua candle ini nggak harus sama teman-teman ya, sama dengan yang twister bottom tadi, tetapi nilai high harus sama rendahnya. Bisa dilihat di pola yang tadi teman-teman ya. Jadi sebuah pola candle disebut dengan twister top menunjukkan bearish reversal saat terjadi uptrend, sedangkan candlestick twister bottom adalah pola bullish reversal ketika downtrend ya. Perlu diingat, jadi kalau twister yang bottom itu indikasi untuk bullish, jadi untuk kalau twister top itu indikasi bearish ya. Untuk selanjutnya kita masuk di pola candlestick harami teman-teman ya. Untuk akurasinya sendiri ini antara menengah dan tinggi, bisa sekitar 60 sampai 75% teman-teman ya. Sebenarnya harami ini bahasa dari Jepang yang artinya adalah hamil teman ya, kehamilan. Makanya bisa dilihat pada posisi gambarnya ini candlesticknya, dia seperti mirip dengan engulfing teman-teman ya, mirip dengan engulfing ya. Jadi pola harami ini terbentuk dari dua candle di mana body atau badannya keduanya berukuran lebih kecil dari dan berada di dalam kandungan. Jadi seperti menelan gitu ya, seperti masuk di dalam perut badannya itu sendiri teman-teman ya. Jadi masuk di dalam perut badan body candle yang pertama. Seperti dilihat ya. Ya, mirip engulfing tapi ini terbalik teman-teman ya. Ini terbalik. Jadi bar lebih kecil mengindikasikan pergerakan harga telah mencapai titik nadir dan kemungkinan besar sudah tidak mampu lagi meneruskan tren terkini. Nah, semakin kecil bar kedua maka semakin kuat pula prediksi bahwa reversal akan terjadi. Ya, bisa dipahami teman-teman ya. Bisa dipahami. Kalau untuk pengaplikasiannya untuk harami itu sendiri ini bisa dilihat di gambar teman-teman ya. Jadi ada bullish harami, ada bearish harami ya. Sama, kalau bullish harami itu posisinya dia downtrend ya. Terus kita melihat pola yang seperti ini ya. Pola yang seperti ini terus ini mengindikasikan dia uptrend atau bullish ya. Itu untuk bullish harami. Kalau untuk bearish harami itu sebaliknya teman-teman ya. Bisa dilihat juga pada gambar ini. Ya, sudah jelas ya. Nah, kalau untuk bearish harami ini kebalikannya dari bullish harami tadi. Jadi posisinya candle bullishnya besar ya, tapi untuk candle keduanya, untuk yang candle bearishnya itu kecil, berada di tengah ya. Jadi ini indikasi untuk bearish atau downtrend ya. Sebenarnya kalau yang harami ini kalau kita kupas lebih dalam, sebenarnya kalau harami ini kan muncul di D1 tuh biasanya ya. Muncul di D1, kalau kita masuk ke time frame yang lebih kecil, kita bisa melihat pola reversal itu sendiri teman-teman ya. Katakanlah kita masuk di H1 ya, kita bisa melihat di situ ada muncul reversal pattern ya. Reversal pattern yang disebut reflection pattern. Saya bisa sering trading dengan memakai reflection pattern teman-teman ya. Jadi reflection pattern ini
adalah pola reversal pattern teman-teman ya, yang jarang diketahui. Dia itu mirip seperti pola head and shoulder yang mau confirm. Jadi kita bisa masuk di situ. Untuk penjelasannya nanti bisa saya jelaskan lebih dalam lagi mungkin di konten-konten yang berikutnya ya. Jadi stay tune dan simak terus di channel saya ini. Ya, mungkin cukup sekian untuk pembahasan pola candlestick yang part 2 ini. Mungkin kita bisa lanjut nanti di part 3 dari kombinasi dari 3 candlestick ya. Kalau ada pertanyaan atau komentar silakan tinggalkan di bawah ya, biar nanti bisa saya jawab. Dan yang belum subscribe silakan subscribe, karena subscribe itu gratis, free teman-teman ya. Jadi supaya teman-teman ini nggak ketinggalan momen saya untuk mengupload video, sekalian nyalakan loncengnya ya. Sampai di sini dulu. Saya So Ismail mau pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.